وأكون للخير العميم مثالا. Alhamdulillah, tentunya kita senang sekali, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya apapun yang sedang kita hadapi tidak boleh membuat kita kehilangan harapan bahwasanya Allah itu maha baik di dalam setiap kehidupan kita. Kalaupun Allah memberikan kesulitan, bukan karena Allah tidak sayang kepada kita yang menjadikan kita antipati dengan kesyukuran. Bisa jadi kesulitan yang kita dapatkan karena Allah ingin mendidik kita supaya kita kuat ketika tidak setiap keinginan kita dipenuhi oleh Allah. Kayak kita kepada anak. Anak itu kadang-kadang kita larang dari apa yang dia inginkan. Dia nangis, tapi dia tidak menyadari sebenarnya kita sedang menjaganya dia dari segala keburukan. Anak kita gemar sekali makan permen. Kadang-kadang intensitas mereka makan permen kita atur. Hanya sepekan sekali untuk menjaga kesehatannya, menjaga kesehatan giginya, dan terutama menjaga supaya tidak sampai mereka sugar rush. Tapi anak-anak kan tidak paham. Mereka maunya permen gitu. Ketika keinginan mereka tidak mereka dapatkan dari ibu dan bapak, biasanya mereka tantrum, mereka nangis. Kita biarkan mereka nangis, bukan karena kita benci. Karena kita tahu di balik tangisan itu ada satu kebaikan yang akan dia peroleh. Giginya jadi bagus, tidak ada sugar rush, dan dia mungkin lebih sehat ketika tidak setiap waktu mendapatkan endorfin dari gula. Kita pada kehidupan pun semacam itu sebenarnya. Kadang-kadang Allah tidak memberi apa yang kita inginkan. Itu bukan karena Allah benci sama kita. Ibu-ibu kalau berdoa, lalu doanya belum dikabulkan, bukan berarti Allah tidak mampu. Bukan berarti Allah tidak mungkin memberikan apa yang kita mau. Kecil bagi Allah memberi apa yang kita mau. Tapi Allah terkadang tidak memberi apa yang kita mau, karena ada sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada kita di masa mendatang. Mungkin kita lebih struggling, mungkin kita lebih mandiri, mungkin kita lebih kuat. Kalau kita tidak setiap keinginan yang kita inginkan diberikan langsung oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Orang beriman itu simple. Dia tidak pernah kehabisan sebuah narasi untuk bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu berlimpah. Syukur kita yang terlalu terbatas. Syukuri apa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan jangan bersyukur tergantung pada beranda yang kita lihat dari kehidupan orang. Karena itu tidak akan pernah menjadikan kita bersyukur. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur, karena bahagia itu datang seiring kita bersyukur. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Kita pada kesempatan ini akan melanjutkan sebuah sharing. Dan saya tidak pernah lupa untuk menyebutkan dan memention setiap kita mulai kajian kita tentang parenting, saya tidak menyampaikan ini kajian, tapi ini merupakan sebuah sharing bersama. Karena pada dasarnya apa yang kita bicarakan, apa yang kita sharing, lalu nanti kita dengan tanya jawab, ini sebenarnya sebuah materi yang mana setiap orang sedang berjibaku untuk menghadapi sebuah objek tugas yang sama. Saya sebagai Umar Mita, ketika diberikan kesempatan untuk bicara pada kesempatan duha kali ini pun sama, kita pun sedang berjibaku dengan objek tugas yang sama. Apa yang saya hadapi sama dengan apa yang ibu hadapi, sama dengan bapak hadapi, yaitu adalah bagaimana kita bisa memberikan perhatian besar kita kepada masalah anak-anak yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada kita. Karena terkadang kita itu banyak mempelajari ilmu pada sesuatu keterampilan, tapi terkadang kita tidak mempelajari ilmu terhadap satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita ingat ya Ibu, kadang-kadang kalau kita membeli handphone yang baru, kita itu langsung belajar menggunakan tools-nya. Ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Terkadang ketika kita membeli gadget yang baru, gawe yang baru, kita langsung mempelajari bagaimana sistemnya. Kita sering sekali siap dengan belajar ketika kita menghadapi satu kondisi baru yang kita dapatkan.
dan kita belajar keterampilannya supaya kita tidak tertinggal dari apa yang kita peroleh. Tapi terkadang ironisnya, kalau handphone yang datang membuat kita belajar, kalau ada peralatan baru kita belajar, tapi justru terkadang ketika anak yang kita minta kepada Allah, ketika air mata membasahi sajadah kita, tapi terkadang kita tidak pernah belajar. Padahal anak itu bukan benda mati. Anak itu makhluk yang begitu dinamis setiap waktunya. Dan ini sangat tergantung pada ilmu yang kita miliki. Karena ilmu sejatinya membebaskan kita dari banyak blind spot yang ada pada kehidupan. Dan semakin banyak kita tercerahkan dan terbebaskan dari banyak blind spot, maka anak-anak kita tidak perlu mengalami banyak benturan dalam hidupnya ketika orang tuanya punya ilmu. Memberikan kurikulum, memberikan visi, memberikan goals pada kehidupan pendidikan anak-anaknya. Kadang-kadang anak kita mengalami banyak benturan pada kehidupan karena berangkat dari orang tua yang tidak pernah mau membebaskan kebodohan pada dirinya ketika mendapatkan titipan anak. Akhirnya orang tua yang merasa selalu cukup dengan ilmu, tidak mau belajar, lalu menganggap bahwasanya anak itu hanya terwakilkan dengan finansial yang kita cukupkan untuk anak kita, maka menjadikan akhirnya anak tidak tahu bagaimana kurikulum menjalani kehidupan. Dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah yang hadir pada hidupnya. Dia tidak tahu bagaimana menyikapi sebuah isu yang sedang sensitif dan sedang viral. Dan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan setiap problematika yang dia dapatkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Berangkat dari orang tua yang cuek dan tidak peduli. Dia dingin untuk mempelajari ilmu tentang bagaimana dia menyikapi anugerah yang Allah berikan kepadanya. Yang menjadi korban itu bukan hanya orang tua. Anak itu akan menjadi korban. Akhirnya anak mengalami benturan. Kenapa? Karena orang tuanya dalam kondisi mengalami banyak blind spot, gelap blind spot itu. Dan akhirnya anak menjadi korban. Anak mengalami benturan, dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan. Dan yang paling kita khawatirkan, anak itu akan melenceng dari jalan kehidupan yang Allah ridhoi. Dan paling kita khawatirkan, anak itu akan memilih mati bunuh diri ketika menghadapi masalah, ataupun bisa jadi murtad ketika dia salah paham tentang agamanya. Dan itu merupakan sebuah hukuman berat yang harus dihadapi oleh manusia kalau itu sampai terjadi. Tentunya kita sharing masalah parenting ini, kita ingin bahwasanya kita tidak ingin anak kita mengalami banyak benturan. Dan ketika kita tidak ingin anak kita mengalami banyak benturan, maka inilah yang menjadikan kita betul-betul berhajat kepada ilmu. Lebih besar daripada hajat kita membelikan mereka pakaian. Lebih besar daripada hajat mereka, lebih besar daripada hajat membelikan mereka mainan-mainan baru. Karena dengan ilmu akan menjadi sebuah pelita. Ketika menjadi pelita anak kita terang jalannya. Sehingga dia tahu mana jurang, mana tebing, mana jalan setapak, mana tempat untuk merambat, mana tempat untuk bersandar, mana tempat istirahat. Ketika semua dalam kondisi yang terang. Bukankah kita semuanya senang kalau kita berjalan di waktu malam yang gelap, lalu kita menjumpai sebuah lampu yang begitu terang, dan kita akhirnya terbebas dari kegelapan yang bisa menjadikan kita terbentur-bentur dengan banyak barang yang tidak kita bisa lihat. Itulah nikmatnya ilmu yang kita harus selalu sadari. Menjadi orang tua itu ada komitmen, ada kewajiban, ada konsekuensi. Dan komitmen pertama ketika kita menjadi orang tua, sebesar apa kamu memiliki ilmu untuk mendidik anak kita sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, karena pada dasarnya musibah itu dimulai dari sebuah sikap ketika kita tidak mau mendengar dan tidak mau berpikir untuk mencari ilmu. Ibu pasti pernah merenung ya, kalau ibu-ibu pernah ngikutin tadabbur surat Al-Mulk pada syahdunya Ramadan yang kami selenggarakan tiap malam. Itu saya sangat tersentak ketika saya membaca salah satu ayat di dalam surat Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Para penduduk neraka, para narapidana neraka itu, ketika mereka dijebloskan ke dalam penjara ke neraka,
ketika mereka dijebloskan ke penjara neraka, mereka itu membuat sebuah honest review. Mereka membuat sebuah review yang paling jujur. Mereka berkata, penyebab apa sih yang menjadikan mereka masuk dan terdakwa menjadi narapidana neraka? Maka mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu. Cobalah dulu kami ketika di dunia mau mendengar, mau berpikir, tentunya kami tidak akan menjadi penduduk neraka. Karena memang awal kebaikan itu dimulai ketika kita mendengar nasihat dari Allah dan Rasul-Nya. Karena nasihat Allah dan ilmu yang datang dari Allah itu tidak memiliki tendensi, tidak memiliki motif apapun, kecuali melahirkan kebaikan untuk kehidupan makhluk.